Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di sini. Baiklah, hari ini kita masuk pada sesi ketiga, yaitu dengan tema sumber data dan ukuran demografi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sumber data demografi itu meliputi terdiri dari tiga. Yang pertama itu sensus penduduk, kemudian registrasi vital penduduk, dan yang terakhir itu adalah survei penduduk. Nah, di sini sensus itu biasa dihubungkan dengan yang namanya pemungutan pajak, atau nama lainnya adalah census, yang berarti menaksir atau memungut pajak. Nah, di sini sensus dihubungkan dengan kepentingan militer. Jadi pada dahulu kala orang Yunani kuno itu menghitung jumlah laki-laki dewasa pada masa perang dan juga pada waktu persediaan pangan berkurang. Nah, untuk sekarang informasi sensus penduduk di sini itu bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk analisis statistik. Sedangkan data pribadi itu tidak diterbitkan. Nah, kenapa sensus itu bersifat rahasia? Karena banyak sekali data-data yang bisa disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak mengerti apa sih arti dari sensus penduduk. Makanya sensus di sini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk analisis statistik saja. Nah, jadi sensus penduduk itu adalah pengumpulan, kemudian pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan dari data-data kependudukan. Nah, di sini sensus itu dilaksanakan setiap biasanya 10 atau 5 tahun sekali untuk memudahkan perbandingan data per 5 tahun atau 10 tahun. Jadi setiap 10 atau 5 tahun itu kita membandingkan data-data penduduk, apakah terjadi pertambahan penduduk atau penurunan. Itu kita lihat berdasarkan data sensus 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Nah, ciri khas dari sensus modern itu adalah universal dan serentak, artinya setiap individu itu dicacah pada waktu yang bersamaan atau pada saat, misalnya pada tahun 2020 ini terjadi sensus penduduk. Nah, pada tahun 2020 ini maka akan dilakukan suatu pendataan secara bersamaan dalam kurun waktu yang sama, itu tahun 2020 dilakukan semua pendataan data-data penduduk yang sebelumnya penduduknya itu tidak terupdate di database, sehingga dilakukan yang namanya sensus penduduk untuk memperbaharui kependudukan. Jadi di sini pengertian sensus itu adalah kegiatan mencacah semua penduduk, kemudian menyimpulkan dari pendataan yang telah kita lakukan di lapangan, kemudian kita menyusun data-data tersebut dan menerbitkan dalam bentuk data. Kemudian ekonomi, sosial pada waktu dan wilayah tertentu. Jadi keseluruhan proses pengumpulan data tersebut kemudian kita himpun atau kita susun dan kita terbitkan data-data demografi. Data demografi itu bisa dari misalnya tingkat pendidikan penduduk tersebut, kemudian pekerjaannya apa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bisa dilihat juga pada ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau di suatu wilayah tertentu. Nah, jadi singkatnya sensus itu adalah meliputi semua orang yang akan dilakukan pendataan. Kemudian dilakukan dalam kurun waktu tertentu atau dilakukan dalam waktu yang serentak. Dan wilayahnya dilakukan pada wilayah-wilayah tertentu atau ada batas wilayahnya. Misalnya batas wilayah Kalimantan Barat dilakukan pada bulan berapa untuk sensus penduduk. Kemudian keterangan yang dikumpulkan itu bisa berupa data demografi, kemudian data ekonomi dan sosial. Nah, tergantung dari kebutuhan dan kepentingan suatu negara. Kemudian keadaan keuangan negara dan kemampuan teknis pelaksanaan serta kesepakatan internasional.
Nah, di sini ruang lingkup dari sensus itu ada dua. Yang pertama itu ada ruang lingkup de jure. Jadi di sini artinya de jure itu adalah penduduk resmi yang berdomisili di daerah tersebut. Artinya sudah diakui oleh daerah tersebut atau sudah punya yang namanya KTP. Jadi dia sudah dianggap penduduk asli di daerah tersebut. Sedangkan lingkup penduduk yang kedua itu namanya de facto. Jadi bukan penduduk resmi atau istilahnya dia bukan penduduk resmi di daerah resmi, termasuk tunawisma dan orang asing. Jadi seperti turis-turis yang datang hanya tujuannya untuk liburan dan tidak menetap. Atau misalnya dia pergi liburan selama 6 bulan, itu juga bisa dikatakan penduduk tidak resmi karena dia hanya menetap sementara selama 6 bulan. Tergantung lagi dari tujuannya, misalnya ada kegiatan studi banding kah atau apa selama 6 bulan, berarti dia bisa dikatakan de facto atau penduduk yang tidak resmi. Nah, sedangkan sensus error di sini IAUC dia mengelompokkan kesalahan sensus itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah kesalahan cakupan. Jadi tidak semua penduduk itu yang didata itu tercatat 2 kali karena faktor geografis dan mobilitas yang tinggi, sehingga jumlah penduduknya tidak begitu besar dan secara statistik tidak begitu berarti. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu kesalahan dari isi pelaporan. Nah, biasanya berasal dari responden. Nah, contohnya dia tidak tahu berapa umurnya yang sebenarnya, atau misalnya pada saat kita wawancara atau turun ke lapangan pada saat kita mensensus. Nah, banyak sekali masyarakat yang tidak jujur dalam memberikan data, sehingga pada saat kita memberikan data ke atasan itu datanya tidak valid karena masyarakatnya tidak jujur dalam memberikan suatu informasi, sehingga apa yang kita laporkan ke atasan juga datanya juga tidak valid. Yang ketiga itu kesalahan ketepatan pelaporan. Nah, ini terjadi karena kesalahan dari petugas sensus itu sendiri atau biasa juga dari responden. Nah, selanjutnya yaitu registrasi vital penduduk. Nah, jadi di sini registrasi penduduk itu adalah mencatat perubahan kependudukan yang terjadi setiap saat. Jadi dia mencatat perubahan, misalnya ya adanya perubahan migrasi. Nah, otomatis kan terjadinya perubahan kependudukan sehingga harus dicatat. Nah, itu disebut dengan registrasi penduduk. Kemudian sensus dan survei itu menggambarkan keadaan penduduk pada suatu waktu tertentu. Nah, sedangkan statistik vital di sini adalah sumber utama untuk mengetahui perubahan penduduk. Karena statistik ini dikumpulkan secara kontinu atau secara berlangsung dalam berbagai buku registrasi yang biasanya meliputi kematian, kelahiran, dan perkawinan. Nah, jadi registrasi ini dilakukan karena sensus penduduk itu tidak dapat menjaring atau merangkum dan memantau kejadian atau perubahan kependudukan yang terjadi terus-menerus. Contohnya angka kelahiran, kemudian kematian, kemudian perkawinan, cerai, kemudian pindah, tidak menetap, perubahan pekerjaan. Nah, itu tujuan dari registrasi. Kemudian registrasi ini dilakukan secara terus-menerus oleh Depdagri dan ujung tombaknya adalah perangkat desa seperti lurah maupun camat. Nah, pelaksanaan pasif di sini adalah menunggu penduduk datang untuk melapor. Nah, contohnya misalnya pada saat kita ingin melakukan perubahan KK, itu kan kita melapor ke lurah atau perangkat desa bahwa ada perubahan KK. Misalnya yang tadinya belum menikah, kemudian perubahan menjadi menikah, otomatis kan ada perubahan dari data di KK. Kita harus mengupdate status hubungannya. Kemudian misalnya ada yang lahir, juga kita harus mengupdate di kartu keluarga. Jangan sampai kita tidak melaporkan ada kelahiran di suatu daerah, karena itu juga akan berpengaruh pada
perubahan penduduk, karena itu juga akan didata setiap tahunnya. Nah, ini juga contohnya. Nah, bayi yang lahir hidup beberapa menit kemudian meninggal biasanya tidak dilaporkan sebagai peristiwa kelahiran dan kematian. Contoh lainnya misalnya wanita hamil karena kecelakaan. Nah, jika bayinya lahir itu jangan dilaporkan ke perangkat desa, tetangga sendiri kalau bisa tidak diberi tahu. Nah, Indonesia juga melakukan registrasi vital ini mencatat kejadian penting yang berhubungan dengan kehidupan. Contohnya tadi kelahiran, kemudian adopsi, kematian, perkawinan, perceraian, abortus, dan lain-lain sebagainya. Nah, registrasi vital ini dilakukan oleh beberapa departemen tergantung dari jenis datanya. Misalnya dari Depkes atau Departemen Kesehatan berarti dia mencakup data-data yang berhubungan dengan kesehatan seperti angka mortalitas, kemudian morbiditas, kelahiran dan sebagainya. Kemudian kantor Departemen Agama itu mencatat urusan seperti perkawinan dan perceraian. Kemudian Depdagri atau kantor catatan sipil itu mencatat angka kelahiran. Nah, ini contoh registrasi vital seperti pembuatan akte kelahiran, kemudian akte nikah, dan pembuatan KTP. Nah, seiring dengan waktu, untuk mengetahui keadaan penduduk itu mengalami perubahan, maka info kependudukan yang berkaitan dengan keakuratan data, kemudian data kependudukan yang tidak akurat, menyebabkan informasi yang dihasilkan salah. Yang tadi saya bilang pada saat kita melakukan pendataan ke lapangan, pada saat kita wawancara penduduk, nah penduduk yang tidak jujur dalam memberikan informasi, otomatis keakuratan datanya juga tidak bisa dipercayai 100% karena tadi banyak masyarakat atau penduduk yang tidak memberikan datanya secara jujur, sehingga data yang kita berikan juga tidak akurat, sehingga akan menyebabkan informasinya tadi juga salah. Jika kita berikan ke atasan, nah maka hasilnya juga akan salah. Nah, padahal data tersebut digunakan sebagai perencanaan pembangunan ke depannya. Makanya pentingnya kita harus jujur dalam memberikan suatu informasi. Nah, karena para petugas kesehatan masyarakat itu menekankan pentingnya mencegah penyakit dan mengurangi kematian, maka analisis hal-hal tertentu dari data registrasi, misalnya dari penyebab kematian, kemudian umur waktu dia meninggal, dan jenis pekerjaan itu semakin dibutuhkan. Kemudian meskipun demikian, di beberapa negara berkembang sangat banyak biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan suatu sistem registrasi, sehingga dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang, buku registrasi itu dapat atau sulit diandalkan dalam memberikan data-data demografi yang benar-benar akurat atau dapat dipercaya. Nah, ini kita masuk pada survei. Jadi di sini survei itu adalah mencacah sebagian penduduk berdasarkan sampel yang bersifat nasional. Jadi survei dilaksanakan karena hasil dari survei penduduk dan registrasi itu mempunyai keterbatasan, sehingga kurang dalam memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk. Nah, survei ini biasa diadakan kapan saja, tidak harus menunggu 10 tahun. Jadi pada saat dibutuhkan kita bisa melakukan survei penduduk. Materi atau data yang dikumpulkan itu bisa beragam tergantung dari kebutuhan. Misalnya dari Susenas atau survei kesehatan, survei pertanian, Aseptor KB dan lain-lain sebagainya. Jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi suatu survei sampel itu lebih murah karena hanya meliputi penduduk yang dipilih sebagai wakil penduduk. Jadi tidak memerlukan biaya yang besar karena hanya penduduk-penduduk tertentu yang sudah dipilih dalam
melakukan pendataan atau lakukan survei sampel. Nah, namun demikian, proses pemilihan ini dapat menimbulkan kesalahan sampel atau bisa dibilang sampling error, karena yang tidak akan terjadi jika seluruh penduduk dicacah. Jadi kenapa bisa dibilang sampling error atau kesalahan sampling? Karena tadi hanya beberapa penduduk saja yang dijadikan sampel, tidak keseluruhan, maka itu tidak bisa mencakup untuk data yang akan kita peroleh. Nah, masalah lain yang timbul adalah karena suatu sampel nasional secara relatif itu jumlahnya tidak besar. Nah, ada kemungkinan daerah atau unit yang kecil, misalnya suatu desa, itu tidak terwakili, sehingga dengan sendirinya sangat sulit menentukan karakteristik daerah tersebut, karena hanya satu desa saja yang dijadikan sampel. Nah, dari suatu sampel ini dapat diperoleh keterangan yang lebih terperinci dan berkualitas, lebih baik daripada suatu sensus, karena lebih banyak waktu dan tenaga yang dapat dicurahkan untuk setiap wawancara. Karena kalau survei ini kan kita bisa kapan saja dalam melakukan pendataan. Pada saat data kita kurang, kita bisa survei ke lapangan. Tapi kalau sensus itu kan sudah ditetapkan kurun waktunya 5 atau 10 tahun terakhir. Makanya benar-benar untuk pendataannya, karena pelaksanaannya juga lama. Nah, ini contoh survei. Ada yang namanya survei penduduk antar sensus, itu pernah dilakukan pada tahun 1985 dan 1995. Kemudian Susena, survei sosial ekonomi nasional. Kemudian SKRT itu adalah survei kesehatan rumah tangga. SDKI itu adalah survei demografi dan kesehatan Indonesia. Nah, untuk ukuran dasar demografi di sini kita masuk pada sesi ini. Itu adalah jumlah bilangan absolut yang sering digunakan dalam analisis demografi. Jadi rasio di sini menyatakan suatu jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya. Nah, rate di sini adalah jumlah kejadian itu dibanding dengan jumlah penduduk yang mengandung resiko atau peristiwa tersebut. Jadi suatu kejadian dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terpapar atau yang memiliki resiko terhadap suatu kejadian. Nah, angka ini merupakan suatu bentuk khusus dari data rasio. Ada dua macam rasio atau rate di sini, yaitu angka kasar dan angka spesifik. Kemudian ada proporsi. Jadi di sini proporsi itu adalah menyatakan perbandingan antara dua bilangan, di mana pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Nah, konstanta di sini adalah bilangan tetap. Biasanya itu adalah 100, sudah ditetapkan. Nah, kohort di sini adalah sekelompok orang yang mulai menjalani peristiwa demografi secara bersama-sama. Kemudian ukuran. Nah, di sini ukuran adalah mengenai peristiwa yang terjadi dari sebagian maupun keseluruhan penduduk selama satu periode tertentu, dan pertumbuhan penduduk. Nah, jadi materi hari ini yang terakhir tadi saya jelaskan itu adalah ukuran dasar dari demografi. Jadi dia lebih membahas tentang angka-angka atau bilangan-bilangan. Nah, sesuaikan lagi dengan datanya. Kalau rasio tadi itu adalah menyatakan jumlah dalam perbandingan pada jumlah yang lain. Kalau rate itu adalah kejadian dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mengalami suatu resiko atau peristiwa. Nah, itu adalah bagian-bagian dari ukuran dasar demografi. Nah, untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Nanti pertemuan yang berikutnya kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Jadi tolong kalian pelajari terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.